Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Zaidan Yazidolo, NPM 03220125. Di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul pengenalan geometri. Ada 5 komponen pengenalan geometri. 1. Istilah dalam geometri. 2. Pembuktian teorema Pitagoras. 3. Titik, garis, dan bidang. 4. Kedudukan titik pada garis. 5. Kedudukan garis dengan garis. Langsung saja, istilah dalam geometri. Ada 4 istilah dalam geometri sebagai berikut. 1. Unsur-unsur yang tidak didefinisikan. 2. Unsur-unsur yang didefinisikan. 3. Aksioma atau postulat. 4. Teorema, dalil, atau rumus. Unsur-unsur yang tidak didefinisikan adalah konsep yang mudah dipahami dan sulit dibuatkan definisinya, seperti titik, garis, dan bidang. Unsur-unsur yang didefinisikan adalah konsep yang mempunyai definisi atau batasan sehingga dengan definisi konsep-konsep tersebut menjadi jelas, tidak ambigu atau tidak bermakna ganda. Aksioma atau postulat. Aksioma atau postulat sangat erat kaitannya dengan penerimaan suatu anggapan tanpa menuntut adanya pembuktian. 4. Teorema, dalil atau rumus adalah pembentukan kritis dari suatu anggapan yang menuntut adanya pembuktian kebenaran secara nyata. Selanjutnya, pembuktian teorema Pitagoras. Kita perhatikan gambar berikut adalah segitiga siku-siku. Kita misalkan alas itu panjangnya 3, kemudian tingginya 4, dan sisi miringnya adalah 5. Dan kita akan hitung luas setiap sisinya. Nah, itulah luas sisinya. Bisa kita lihat luas sisi alasnya adalah 9 satuan luas dikarenakan 3 kali 3 sama dengan 9. Dan tingginya 4 kali 4 sama dengan 16 satuan luas. Kemudian sisi miringnya tadi panjangnya 5. Nah, berarti 5 kali 5 sama dengan 25 satuan luas. Bisa dilihat luas daerah yang alasnya ini berwarna putih dan luas daerah yang sisinya tegak berwarna biru. Selanjutnya, kita akan pindahkan luas daerah sisi tegak ini ke daerah sisi miring, terus pindahkan juga luas daerah sisi alas ke daerah sisi miring. Nah, bisa kita lihat ternyata luas daerah sisi tegak warna biru dan luas daerah sisi alas warna putih memenuhi luas daerah sisi miring, sehingga terbukti A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan 5 kuadrat. 9 satuan luas tambah 16 satuan luas sama dengan 25 satuan luas. Nah, kita bisa simpulkan kuadrat dari panjangnya sisi miring sama dengan jumlah kuadrat dari panjang kedua sisi lainnya. Selanjutnya, titik, garis, dan bidang. Titik. Suatu titik ditentukan oleh letaknya dan tidak mempunyai besaran. Sebuah titik dilukiskan dengan nokta dan dinotasikan dengan huruf kapital. Garis. Suatu garis merupakan himpunan titik-titik tidak terbatas banyaknya dan dikatakan berdimensi suatu karena memiliki satu aturan saja.
Suatu garis biasanya dilukiskan terbatas dan disebut dengan ruas garis dan dinotasikan dengan huruf kecil. Terakhir, bidang. Bidang merupakan himpunan titik-titik yang memiliki panjang dan luas sehingga dikatakan berdimensi 2. Penotasian bidang diwakili oleh atau titik-titik suatu bidang. Oke, selanjutnya kedudukan titik pada garis. Kedudukan satu titik terhadap satu garis dapat terjadi kemungkinan berikut. Titik terletak pada garis, misalkan titik P terletak pada garis N. Nah, bisa kita lihat itulah gambar titik terletak pada garis. Titik berada di luar garis, misalkan titik E di luar garis P. Bisa kita lihat itulah gambar dari titik berada di luar garis. Oke, selanjutnya kedudukan garis dengan garis. Kedudukan dua garis pada bidang dapat terjadi sebagai berikut. 1. Dua buah garis sejajar. Dinyatakan sejajar apabila dua garis yang berada dalam satu bidang tidak memiliki titik persekutuan, misalnya garis MN. Bisa kita lihat itulah gambar dari dua buah garis sejajar. 2. Dua garis berpotongan. Dinyatakan berpotongan apabila dua garis yang berada dalam satu bidang memiliki tepat satu titik. Garis A dan B berpotongan di titik P. Titik P disebut titik potong. Bisa kita lihat itulah gambar dua garis berpotongan. 3. Dua garis berempit. Pada dua garis yang berempit, semua titik pada masing-masing garis itu merupakan titik persekutuan dari kedua garis tersebut. Bisa kita lihat itulah gambar dari dua garis berimpit. Oke, sekian. Terima kasih. Itulah materi yang saya sampaikan. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.